Inilah takdir kejadian Indonesia di sisi Tuhan. Bangsa Indonesia sebagai bahan baku atau modal berdirinya negara Indonesia merdeka pada kelahirannya di proklamasi 17 Agustus 1945 melekatlah hal-hal sebagai berikut pada dirinya. 1. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Sebagai konsekuensi dari berlepas diri karena keinginan luhur, karena kepercayaan kepada Tuhan dari penaklukan pendudukan Belanda. Dengan ini melekat pada kelahiran takdir kejadian kita, maka kita menjadi negara nasional, negara merdeka, yang arahnya adalah berdikari, berdaulat politik, ekonomi, budaya, menghormati kemerdekaan hak segala bangsa, dan mengajak kepada persaudaraan bangsa-bangsa dengan berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita tidak menjadi negara imperium penakluk atau negara kolonial yang mengkolonisasi bangsa-bangsa lain untuk membesarkan negara kita sendiri. Penaklukan pendudukan tidak lebih tinggi dari kemerdekaan kebangsaan. Oleh sebab itu, negara imperium kolonial tidak lebih tinggi atau tidak lebih luhur dari negara nasional, negara merdeka. Sekalipun bawa-bawa label agama, apalagi bawa label komunis. Kedua, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai hasil kristalisasi dari Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang bertemu dengan idealisme kemerdekaan dan idealisme kebangsaan serta semangat proklamasi, semangat persatuan yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Dengan ini melekat pada kelahiran atau takdir kejadian kita, maka kita mempunyai kehidupan sosial yang persatuan atau persaudaraannya sedemikian rupa. Kita mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Bahkan karena kita berbhinneka tunggal ika itu, kita dapat disebut sebagai umat yang satu, tubuh yang satu, satu keluarga besar. Tidak ada pengecualian. Yang ada adalah persamaan hak, persamaan derajat, saling menghormati kemerdekaan tanpa memandang perbedaan, menjunjung tinggi peri kemanusiaan, peri keadilan, toleransi, bergotong royong, menjunjung tinggi musyawarah mufakat, berbagi kesejahteraan dengan berkeadilan sosial buat semua. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika menjadikan negara kita berbentuk kesatuan. Satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan tekad, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, like a burning fire. Bentuk ini lebih baik dari bentuk serikat atau federal, sekalipun bawa-bawa label agama, apalagi bawa-bawa label komunis. Ketiga, rakyat Indonesia berdaulat sebagai konsekuensi dari pernyataan perpindahan kekuasaan dari tangan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia sesuai pernyataan proklamasi. Dengan ini melekat pada kelahiran atau takdir kejadian kita, maka kita jelas adalah kerakyatan atau republik. Yang kerakyatan atau republiknya itu berkedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat, bukan raja, bukan negara dengan kedaulatan satu orang seperti kerajaan, kesultanan, khilafah, kekaisaran, dan lain-lain. Kedaulatan satu orang tidak lebih tinggi, tidak lebih luhur dari kedaulatan seluruh rakyat. Sekalipun kedaulatan satu orang itu bawa-bawa label agama, apalagi bawa-bawa label komunis.
Itu adalah takdir kejadian Indonesia oleh Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta. Nah, bagaimana mungkin hal-hal tersebut bisa menjadikan negara Indonesia merdeka sebagai negara imperium penakluk seperti khilafah atau negara komunis? Negara Indonesia adalah negara merdeka dengan kepribadian sendiri yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, baik persatuannya sebagai bangsa Indonesia maupun bangunan sosial kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakatnya, yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia itu dimulai dari bicara nama Tuhan dan berujung kepada bicara keridhaan Tuhan. Keridhaan Tuhan dalam bentuk tercapainya cita-cita perjuangan dan sempurnanya kemerdekaan, terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, masyarakat yang terdiri atas ratusan juta insan al-kamil yang hidup dan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak nyontek bangsa manapun. Bangsa merdeka mendirikan negaranya berdasarkan kepribadiannya sendiri, kecuali dia mengaku koloninya bangsa lain. So, apakah kita bangsa merdeka atau bangsa koloni? Nah, kemudian syarat pergi haji adalah orang merdeka, bukan seorang budak. Apakah artinya ini? Berhaji adalah perjalanan menemukan diri sendiri sesuai gift yang dikaruniai oleh Tuhan kepada kita, yang berujung pada kita harus membangun kehidupan kita sendiri yang merdeka berdasarkan gift dari Tuhan yang kita punya tadi, serta tidak akan ikut-ikutan pola orang lain yang tidak ada pada diri kita, karena semua itu adalah fata morgana. Di dalam kepribadian kita sendiri terdapat baitullah bagi orang-orang yang mengerti. Terima kasih. Merdeka.